Saudara, kita ke sorotan lain. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar sindikat pembobol rekening dorman Bank BUMN di Jawa Barat yang angkanya mencapai 204 miliar rupiah. 9 tersangka dalam sindikat ini memiliki peran masing-masing dan terbagi dalam 4 kelompok. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar sindikat pembobol rekening dorman Bank BUMN di Jawa Barat yang angkanya mencapai 204 miliar rupiah. Total ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 9 tersangka dalam sindikat ini memiliki peran masing-masing dan terbagi dalam 4 kelompok. Kelompok yang berasal dari karyawan bank sebagai pemberi akses. Kelompok kedua merupakan kelompok penghubung antara karyawan bank dan eksekutor. Kemudian kelompok 3 yang merupakan kelompok pembobol atau eksekutor, di mana di dalamnya terdapat aktor utama yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Dan kelompok 4 yakni pelaku pencucian uang untuk memindahkan dana ke rekening lain. Dari 9 tersangka, 2 diantaranya terlibat dalam kasus pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN. GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan Kepala Cabang Pembantu. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi bilang, kejahatan perbankan kerap terjadi karena ada keterlibatan orang dalam pihak bank. Memang kejahatan perbankan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam. Ya, itu tidak mungkin. Itu kan tadi kan dikatakan bahwa ada akses illegal core banking system gitu ya. Itu pasti orang dalam. Kalau nggak orang dalam ya mantan pegawai gitu kan. Yenti juga bilang, kasus pembobolan rekening dorman kali ini bukan dari kelemahan sistem perbankan, melainkan kerjasama sindikat pembobol dengan pihak bank. Kalau kita katakan tidak rentan sepanjang integritasnya terjaga ya, sistem itu tidak rentan, bahkan ketahuan kalau ada masalah ya. Justru sistem yang ada itu pun kemudian dibukanya juga pasti walaupun pakai sistem juga tapi manual dia membuka ke sana gitu. Jadi bukan banking crimes yang dari luar itu misalnya seperti scamming dan sebagainya, bukan. Ini kan sudah kerjasama memberikan aksesnya, user name-nya dan lain sebagainya. Mereka buka dengan gampangnya kan, karena dia menyalahgunakan kekuasaannya juga. Harusnya kan user itu kan hanya untuk dia, tapi kemudian digunakan untuk membobol rekening. Sekretaris Utama PPATK menyebut modus pelaku dengan cara mengaburkan transaksi keuangan. Modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarving, dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana. Karena salah satu money malls tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas, itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi. Kepala cabang, manajer dan mantan pegawai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan bank plat merah senilai 204 miliar rupiah. Apakah keterlibatan pihak bank hanya berhenti di kepala cabang atau polisi perlu memeriksa dugaan keterlibatan pihak lain yang memegang posisi lebih tinggi di bank plat merah? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, soal sindikat pembobol rekening dorman atau rekening nganggur nasabah di bank ini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Janivan Prapta di Mabes Polri. Selamat siang Okta. Okta, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka atau hanya berhenti di 9 tersangka yang kemarin diumumkan oleh Bareskrim? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Ini tentu kita akan menantikan bersama dan juga memantau bersama perkembangan yang saat ini juga tengah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipid Eksus Bareskrim Polri terkait dengan rekening dorman 204 miliar yang dibobol oleh sindikat. Karena tentu pertimbangannya apakah nantinya akan ada sanksi ataupun juga penetapan tersangka lainnya. Ini tentu menjadi atau keputusan dari penyidik terkait dengan kasus ini, apakah perlunya nanti keterangan dari pihak-pihak lain dalam
pembobolan rekening dorman ini. Sejauh ini Vidi dan juga saudara, memang saat ini polisi juga sudah menetapkan ada 9 orang tersangka. Ini ada karyawan bank, kemudian eksekutor, ada juga sampai pelaku tindak pidana pencucian uang. Dibagi dalam beberapa kelompok. Ini ada inisial AP yang merupakan kepala cabang pembantu, GRH Consumer Relation Manager, kemudian C alias K yang merupakan otak dari pembobolan, DR konsultan hukum, NAT ex pegawai bank sebagai eksekutor transaksi ilegal, R mediator, inisial T fasilitator keuangan ilegal, DH yang merupakan pelaku blokir rekening, dan juga IS pelaku pemilik rekening penampungan. Nah, 2 diantaranya Vidi dan juga saudara ini adalah inisial C dan DH ini juga diduga terlibat dalam penculikan kepala kantor cabang bank BUMN lainnya. Jadi memang kalau dalam kasus ini, Vidi, modusnya itu adalah memindahkan uang 204 miliar rupiah dari rekening dorman atau tidak aktif. Nah, jadi sindikat ini menyamar sebagai Satgas Perampasan Aset, kemudian berhasil menyusup ke dalam sistem perbankan melalui kerjasama dengan pihak internal bank. Nah, sindikat ini pada bulan Juni lalu melakukan pertemuan dengan kepala cabang pembantu bank BUMN di Jawa Barat untuk kemudian memindahkan rekening dorman. Kemudian eksekutor ini kemudian memaksa kepala cabang bank untuk menyerahkan user ID, aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang disertai ancaman. Akhir Juni, kemudian eksekutor dari sindikat pembobol ini sepakat memindahkan dana dari rekening dorman yang diincar, kemudian barulah dilakukan transfer sekitar 42 kali dengan total 204 miliar rupiah. Ada sejumlah alat bukti Vidi yang juga diamankan polisi, ada uang 204 miliar rupiah, 22 unit telepon genggam, hard disk, 2 DVR CCTV, 1 unit mini PC, dan juga 1 notebook. Nah, jadi apakah nantinya akan ada, apalagi ini juga tadi disebut ada keterlibatan atau ada hubungan dengan internal bank, ini tentu yang akan kita tunggu bersama, apakah nantinya pejabat yang lebih tinggi lagi dari bank BUMN tersebut akan ikut diperiksa atau dimintai keterangan. Vidi? Okta, ini ancaman seperti apa kepada karyawan atau kepala cabang bank sehingga mereka mau bekerja sama untuk membobol rekening dorman ini? Iya, Vidi dan juga saudara. Jadi memang karena dikatakan ini merupakan sindikat sehingga mereka memang berusaha begitu supaya ada atau bisa membuka akses ke rekening dorman ini melalui internal bank, karena memang yang bisa memiliki akses begitu dengan rekening-rekening dan lain sebagainya, apalagi ini rekening dorman, adalah tentu saja pihak internal bank untuk bisa membuka tadi adanya sistem yang dimiliki oleh bank. Jadi sehingga maka dari itu ditentukanlah pula atau ditetapkan sebagai tersangka, ya ini salah satunya adalah AP, ya ini merupakan kepala cabang bank pembantu, dan juga ada GRH Consumer Relation Manager. Jadi Vidi dan juga saudara, sehingga apabila kita melihat apakah ada ancaman dan lain sebagainya, tentu ini dengan alasan atau dengan tujuan sindikat ini bisa mendapatkan akses ke dalam rekening milik nasabah. Vidi? Putri Oktaviani dan Janifan Prapta, terima kasih untuk laporannya dari Mabes Polri.